Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara melakukan modifikasi terhadap kolom, kemudian baris dan juga sel. Nah, pada bagian ini kita akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai cara menyisipkan, kemudian cara menghapus, kemudian cara memindahkan, lalu bagaimana kita menyembunyikan atau memunculkan kembali entah itu row atau baris maupun kolom. Kemudian bagaimana juga kita melakukan wrapping terhadap teks atau isi sebuah sel, dan bagaimana kita menggabungkan beberapa sel atau istilahnya merging. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu bagaimana menyisipkan kolom atau baris. Misalnya di sini saya punya data, kita pakai saja file yang sebelumnya. Nah, misalnya di sini ada sebuah tabel, kemudian Anda akan menyisipkan sebuah kolom antara nama siswa dan tempat lahir. Jadi di sini ada kolom D dan kolom E. Kalau Anda mau menyisipkan sebuah kolom di antara nama siswa dan tempat lahir, maka posisi kursor atau sel pointernya ini, yang kotak-kotak yang kita bisa gerakan dengan panah kiri, kanan, atas atau bawah pada keyboard, Anda tempatkan di kolom yang kedua. Jadi misalnya ini ada dua kolom, maka sel pointernya ini harus berada di kolom yang kedua. Oke. Jadi kalau Anda mau sisipkan misalnya antara tempat lahir dan tanggal lahir, berarti harus Anda tempatkan sel pointernya ini di tanggal lahir, jangan di sini. Kalau di sini berarti yang bergeser adalah tempat lahir, seperti itu. Jadi bisa juga dibilang kolom yang mau Anda geser itu yang sel pointernya ini Anda tempatkan, ya. Jadi misalnya Anda tempatkan di sini, maka yang bergeser adalah tempat lahir. Otomatis ada kolom kosong yang akan muncul di antara nama siswa dan tempat lahir, seperti itu, ya. Nah, sekarang saya akan menyisipkan antara kolom di antara nama siswa dan tempat lahir, maka sel pointernya saya tempatkan di sini, entah itu di baris di sini atau baris di atas, tidak ada masalah. Oke. Terus Anda ketik pada keyboard, Anda tekan tombol Alt lalu tombol IC. Bisa seperti itu. Oke. Atau Anda pakai ini, insert kemudian kolom. Bisa juga seperti itu. Maka ada satu kolom kosong. Oke. Bisa juga pakai insert. Oh, di sini tidak ada ya. Berarti yang tadi tuh insert lalu kolom. Oke, seperti itu. Nah, itu kalau satu. Gimana caranya kalau misalnya kita ingin menyisipkan dua kolom sekaligus atau lebih dari satu kolom? Nah, tinggal di blok saja. Misalnya kita mau sisipkan antara nama siswa dan tempat lahir tetapi dua kolom, berarti tinggal blok ke kanan, gitu ya. Lalu Anda tekan Alt IC atau yang tadi insert kemudian insert sheet column, gitu. Oke ya. Ingat-ingat, yang paling penting di sini adalah Anda punya sel pointer ini berada di mana. Jadi kalau tempatnya ditentukan tepat, maka
kolom yang akan bergeser juga sama dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya mau menyisipkan kolom antara NIS dan nama siswa, berarti Anda harus tempatkan cell pointernya ini di kolom kedua. Jadi kalau NIS kolom pertama, nama siswa kolom kedua, maka Anda tempatkan di salah satu baris dari kolom tersebut, misalnya di sini. Oke, lalu Alt IC atau Anda bisa pakai insert kemudian kolom, gitu ya. Nah, misalnya kalau Anda ingin menyisipkan 3 kolom di antara alamat dan keterangan, berarti Anda tempatkan kursornya atau cell pointernya di kolom kedua, entah itu di sini atau di bawah sini juga tidak apa-apa, yang penting di kolom tersebut, kolom kedua. Lalu Anda mau sisipkan 3 kolom, berarti ini kolom pertama yang ini, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, di blok 3 kolom ke kanan, lalu Anda tekan Alt IC, maka 3 kolom akan disisipkan di antara kolom alamat dan kolom keterangan. Seperti itu ya. Oke, berikutnya menyisipkan baris, sama halnya dengan kolom. Kalau kita mau menyisipkan baris pun seperti itu. Misalnya Anda mau sisipkan di antara baris ini, baris 6 dan baris 7, berarti harus ditempatkan cell pointernya di baris kedua, gitu, di baris ini. Kan baris pertama 6, baris kedua 7. Nah, Anda ingin sisipkan antara baris ke-6 dan ke-7, berarti tempatkan cell pointernya di situ, lalu tekan Alt IC, Alt IR, Alt IR, atau bisa menggunakan insert sheet rows, seperti itu. Jadi antara baris ke-6 dan 7 itu ada satu baris kosong yang kita sisipkan. Oke, berarti kalau misalnya kita mau sisipkan lebih dari satu baris, maka kita blok saja ke bawah. Misalnya di antara baris 10 dan 11 kita ingin sisipkan 3 row baru atau 3 baris baru, berarti kita klik 2 kali, blok 2 kali ke bawah. Bloknya bagaimana? Pakai tombol shift ya. Jadi Anda tempatkan cell pointernya di sini, lalu Anda tekan tombol shift pada keyboard, lalu tekan tombol panah ke bawah 2 kali. Oke, maka nanti akan bergeser 2 kali ke bawah, tetapi menyisipkan 3 baris. Oke, Anda bisa tekan tombol Alt IR atau menekan ini, klik insert lalu insert sheet rows, maka 3 baris yang disorot ini akan bergeser ke bawah, akan muncul 3 baris kosong. Oke ya, jadi itu menyisipkan kolom dan menyisipkan baris. Ingat-ingat, yang paling penting adalah penempatan ini, posisi Anda ini, cell pointernya. Sudah saya sampaikan kan, cell pointernya ini adalah Anda andaikan sebagai posisi Anda di dalam lembar kerja, seperti itu. Penempatan dari cell pointer ini sangat-sangat penting. Kalau tidak, nanti data yang Anda buat di dalam, yang sudah Anda buat secara rapi bisa terbongkar, karena itu penempatan cell pointer. Kita ingin menyisipkan di sini, ternyata kita mouse pointer, cell pointer atau mouse pointernya ditempatkan di sini. Nah, makanya harus dipastikan ya dari awal. Oke. Yang berikut, delete atau menghapus. Kalau kita mau menghapus kolom, tempatkan saja cell pointernya ini mau di mana, di sini kah, di sini, terserah, di bawah. Pokoknya dalam satu kolom. Misalnya ini kan kolom D ya, ini. Nah, Anda bisa klik di sini biar mudahnya ya. Biar mudahnya itu klik saja di sini sudah. Di nama kolomnya nih, kolom D, kolom E, kolom F, G, gitu ya. Supaya lebih mudah bisa dimengerti dengan cepat, Anda klik saja di sini. Kolom D, klik kanan toh, kemudian ambil insert, kemudian akan bergeser. Kolomnya akan bergeser. Berarti kalau Anda klik 2 kali, misalnya gini,
Kalau Anda klik kolom D dan kolom E, baru klik kanan, maka setelah Anda klik insert, maka yang bergeser adalah 2 kolom. Seperti itu. Oke. Nah, misalnya Anda mau sisipkan antara nomor urut dan NIS, berarti Anda klik di C, lalu klik kanan, kemudian ambil insert. Maka ada satu kolom yang maaf, ini kan insert, maaf. Kalau maaf ya, kalau menghapus ya, maksud saya, maaf. Anda klik di sini, klik kanan, lalu ambil delete, maka kolom NIS akan terhapus. Jadi kolom yang Anda sorot atau yang Anda select atau yang Anda klik itu yang akan terhapus. Oke. Misalnya di sini kolom D, klik kanan lalu ambil delete, maka kolom tersebut akan terhapus. Kolom nama. Oke. Nah, kalau misalnya lebih dari satu kolom yang mau dihapus, berarti misalnya C dan D, Anda blok C dan D. Caranya bagaimana? Anda klik, tahan, klik yang sebelah kiri ditahan, lalu geser gitu. Misalnya tiga kolom, berarti C, D, E. Kemudian di mana saja, di sini apa di sini, klik kanan, lalu ambil delete. Maka 3 kolom tersebut akan dihapus. Seperti itu. Seluruh isi dari kolom tersebut mulai dari baris pertama sampai baris 1 juta itu akan terhapus. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau untuk insert kita masih bisa kembalikan, tetapi kalau untuk delete, kalau kita sudah delete, kemudian ada aktivitas berikutnya yang sudah kita lakukan, maka apa yang sudah kita delete tidak akan bisa dikembalikan lagi. Ya, jadi khusus untuk delete ini harus benar-benar dipastikan. Ya, saya tekankan lagi, harus benar-benar dipastikan, jangan sampai kita menghapus pada kolom yang salah atau baris yang salah. Oke. Begitupun sebaliknya kalau misalnya kita ingin menghapus baris. Baris mana yang kita mau hapus? Misalnya baris 10 sampai 14, maka atau 8 sampai 11. Berarti kita klik, kita blok sampai 11. 8 sampai 11, lalu klik kanan dan ambil delete. Maka baris tersebut akan terhapus. Seperti itu ya. Oke. Kita menghapus baris 5, kita blok ke bawah sampai dengan 9, saya sampai sini, 5 sampai dengan 13, berarti nomor urut 1 sampai dengan 9 akan terhapus. Kemudian Anda klik kanan, entah itu di sini atau di mana, lalu ambil delete. Oke, maka baris yang sudah kita sorot itu yang akan terhapus. Oke, nah itu baris. Kemudian berikutnya kita akan memindahkan baris atau kolom atau isi dari sel. Nah, misalnya kita ingin supaya data yang nomor 9 ini, data yang nomor 9 kita pindahkan ke paling bawah, ke baris 13, karena nomor 9 akan diisi dengan data lain. Maka kita bloknya bagaimana? Anda bisa tekan tombol shift dan tanda panah ke kanan, atau dengan menekan tombol mouse kiri, tombol kiri mouse, diklik, jangan dilepas, geser sampai ke kanan. Kemudian Anda klik di ini, bingkainya ini. Entah itu di atas ini atau di kiri, atau pokoknya sampai ini kan mouse pointernya kan seperti ini nih. Tanda plus tapi yang gemuk. Nah, kalau kita bikin begini kan pas di frame atau di bingkainya ini, itu tanda plusnya berubah jadi tanda panah atas, kiri, kanan, bawah. Nah, itu berarti yang kita lakukan saat kita klik itu untuk memindahkan. Maka dia akan berpindah ke sini. Oke. Jadi kalau baris data mana saja yang mau dipindahkan, kita blok dulu. Kemudian kita klik, jangan dilepas ya, baru digeser. Seperti itu. Berarti kita memindahkan atau moving. Oke. Kalau beberapa berarti tinggal kita blok saja. Misalnya ada begini. Apa yang kita blok, itu yang akan dipindahkan.
seperti itu. Oke ya. Nah, nanti di sini kita bisa isi dengan data yang lain. Seperti itu. Oke. Itu untuk memindahkan. Nah, untuk memindahkan ada satu cara lagi. Anda bisa menggunakan Ctrl X atau Cut. Nah, caranya bagaimana? Misalnya ini yang mau Anda pindahkan dari nomor urut 6 dan 7 Anda ingin pindahkan. Anda tekan tombol Ctrl dan huruf X. Jadi tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, lalu tekan tombol X. Saya ulangi. Tekan tombol Ctrl dan huruf X. Nah, nanti akan muncul ini garis yang ini putus-putus yang lagi running ini. Kemudian Anda tempatkan di mana, misalnya mau dipindah ke sini. Bisa. Nah, seperti itu. Tinggal enter. Oke, saya ulangi lagi. Kalau misalnya Anda mau pindahkan ini tiga data ini, angka 8, A8 dan Cynthia Ranlohi, Anda mau pindahkan ke sini, bisa. Anda tekan tombol Ctrl X, tekan tombol Ctrl dan huruf X pada keyboard, lalu klik di tempat yang ingin Anda pindahkan, lokasi di mana yang akan Anda pindahkan, lalu enter di situ. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian hiding baik itu row, kolom maupun cell. Nah, hiding itu adalah menyembunyikan. Jadi misalnya begini, kita punya data banyak sekali, ada ribuan. Ini saya ambil contoh misalnya hanya 12 data ya, dari 1 sampai 12. Tapi kalau misalnya kita anggap saja ini datanya ada ribuan, kemudian Anda ingin hanya menampilkan beberapa data saja, Anda bisa klik di data yang ingin Anda tampilkan saja. Misalnya data nomor urut 6 sampai nomor urut 12 itu Anda tidak ingin tampilkan, tapi bukan dihapus, hanya menyembunyikan saja. Anda blok seperti ini, lalu klik kanan, kemudian ambil hide. Nah, itu akan menyembunyikan baris tersebut. Dia tidak terhapus, tapi hanya menyembunyikan supaya kita bisa melihat data yang lain tanpa harus melihat data yang tidak perlu kita lihat, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan kembali? Kita bisa blok begini, lalu kita ambil unhide, maka baris tersebut akan kembali. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui baris ini ada yang tersembunyi? Kita bisa lihat dari ini angkanya kan, kalau berurut berarti 9 harusnya 10 bukan 17 kan. Nah, makanya di sini ada baris yang tersembunyi. Klik kanan kemudian ambil unhide. Seperti itu, ya. Jadi kalau menyembunyikan kita menggunakan hide, klik kanan hide. Kalau mengembalikan kita menggunakan unhide. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau yang berikutnya untuk wrapping text itu yang seperti ini. Misalnya begini, data yang Anda masukkan di sini, misalnya kolomnya karena ini lebarnya antara B sampai dengan H ini tabelnya terlalu lebar, karena kalau kita print nanti akan terpotong. Kita ingin supaya semuanya bisa masuk tetapi tidak mengurangi data. Maka ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan membuat ini tulisan atau isi dari sel itu menjadi dilipat ke bawah. Nah, itu kita bisa menggunakan ini, wrap text. Oke, kalau kita tulis seperti ini saja, misalnya Angelika, Penny, Lidwiana, Bahi, misalnya Ongenulan. Nah, seperti ini kan kita mau kolomnya tetap lebarnya seperti ini, tetapi isi dari kolom tersebut tidak boleh melebihi ke sana, melebihi kolom ini, lebar kolom ini. Gimana caranya? Kita bisa ambil ini, wrap text. Ingat, cell pointernya harus berada di apa yang mau kita ubah ya, jangan di sini. Tidak bisa, harus di sini. Ya, karena ini yang akan kita ubah, lalu ambil wrap text. Maka kolomnya akan tetap, tetapi teksnya akan kita lipat ke bawah.
seperti itu. Itu namanya wrap text ya, wrap text. Oke. Kalau kita mau kembalikan, tinggal kita klik saja di sini, lalu kita ambil, kita klik wrap text, maka dia akan kembali ke posisi normal. Oke. Kemudian merging. Merging itu seperti kita buat ini, seperti kita buat judul dari tabel ini. Ini kita menggunakan merge and center. Oke. Jadi kalau misalnya ada di sini ada baris ini, baris 6 sampai dengan baris 13. Dari baris 6 sampai baris 13 kita ingin buatkan satu baris saja. Jadi kita merge semuanya, kita bisa blok, lalu kita ambil merge and center. Maka baris 6 sampai dengan baris ke-13 ini akan menjadi satu atau di merge. Oke, kalau kita mau kembalikan, kita klik di sini, lalu kita ambil ini unmerge. Oke, maka dia akan kembali seperti semula. Tetapi data yang di dalamnya akan hilang. Jadi kita harus ubah lagi. Kita harus tambahkan garisnya. Kita bisa copy dari sini saja. Caranya copy, kita Ctrl C lalu pindahkan ke sini dan enter. Seperti itu ya. Untuk mengalihkan garisnya. Oke. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Saya berharap supaya kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak jelas, silakan ditanyakan saja. Saya sangat terbuka untuk menerima komen Anda dan pertanyaan seputar tutorial ini. Supaya jangan sampai yang saya sampaikan pada tutorial-tutorial ini Anda menemui kesulitan tetapi tidak ditanyakan, akhirnya apa yang saya sampaikan jadi sia-sia, seperti itu. Karena channel ini saya buat, channel Tuak ini saya buat untuk membantu Anda semua yang ingin mendapatkan sesuatu yang tidak Anda dapatkan di mungkin di bangku pendidikan atau mungkin di tempat lain. Anda bisa dapatkan di sini dengan cara yang sangat mudah. Karena saya akan melayani semua pertanyaan yang Anda sampaikan, tapi berkaitan dengan tutorial yang saya bawakan. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Amole, nare.